Silakan duduk. Shalom. Shalom saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Orang-orang yang mengalami kelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam berkat-berkat Allah, kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kasih karunia itu hanya berbicara soal saya diberkati dengan usaha pekerjaan. Saya diberkati dengan makanan dan minuman. Saya diberkati dalam keluarga saya. Seringkali kita hanya berpikir seperti itu. Tapi firman Allah ingin menyatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kasih karunia Allah bukan hanya berbicara soal makan dan minum. Bukan hanya berbicara soal berkat-berkat secara lahiriah. Tetapi kasih karunia Allah lebih berbicara kepada penebusan dosa. Katakan amin. Kasih karunia Allah lebih berbicara kepada keselamatan. Kasih karunia Allah lebih berbicara kepada bagaimana kasih Tuhan dinyatakannya, diberikannya kepada kita sebagai orang yang berdosa. Kemarin atau hari-hari kemarin, saya dan saudara merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau boleh saya sebutkan adalah perayaan dari kasih karunia Allah. Karena esensi sesungguhnya adalah Tuhan turun dari sorga. Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai umat yang berdosa. Itu sebabnya Natal berbicara soal perayaan, bukan pesta pora, bukan soal hal yang berbicara soal lahiriah, tapi Natal berbicara perayaan tentang kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, orang yang ada di dalam kutuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, di situ Allah menjelaskan bahwa manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan bahwa manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya saudara, manusia bersekutu dengan Allah. Manusia intim dengan Allah. Intim artinya dalam. Ada kedalaman, ada keintiman yang sungguh luar biasa. Yang sungguh-sungguh mengalami hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia sangat intim, sangat akrab, sangat dalam hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ketika kita membaca dalam firman Allah kembali, dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Allah membawa Adam dan Hawa di Taman Eden, dan di Taman Eden itu ada pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Dan pohon itu dikatakan oleh Allah, jangan kamu makan. Tetapi Adam dan Hawa adalah orang yang tidak taat akan perintah Allah. Akhirnya mereka melanggar dan jatuh dalam dosa. Sejak saat itu hubungan mereka terputus. Sejak saat itu mereka tidak lagi mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Kedalaman dengan Allah. Karena ada ketidaktaatan terhadap hukum Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab berbicara bahwa ketika manusia melanggar firman Allah, dikatakan bahwa terkutuklah bumi. Terkutuklah bumi. Terkutuklah bumi. Bahkan manusia pun dikatakan bahwa manusia sesungguhnya adalah pribadi yang mati. Mati secara lahiriah dan mati secara rohaniah.
Mati secara rohani adalah mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Mereka tidak lagi mengalami perjumpaan dengan Allah. Mati secara lahiriah, mereka dibatasi oleh usia. Adam usianya sekitar 930 tahun. Nuh sekitar 950 tahun. Kemudian Abraham usianya sekitar 175 tahun. Kemudian terus dan akhirnya usia manusia dikatakan oleh firman Tuhan 70 sampai 80 tahun. Lebihnya mati, penderita mati buru-buru. Nah, artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia dalam kondisi seperti ini, saya ceritakan seperti ini karena saya ingin mau berkata bahwa kondisi manusia adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang sangat mengenaskan. Karena apa? Karena manusia adalah manusia yang menghadapi kutuk, menghadapi penghukuman, dan menghadapi kematian kekal. Dan Allah sangat mengasihi kita. Karena di awal dikatakan, aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Itu sebabnya ketika Allah berbicara kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Firman Allah berkata, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunan iblis. Maksud saya antara keturunanmu dengan iblis. Di situ dikatakan keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan iblis akan mematuk tumitnya. Ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa. Ini berita awal kasih karunia Allah turun di muka bumi ini. Artinya manusia ada pengharapan. Manusia mengalami kebebasan. Manusia mengalami kehidupan kembali. Karena ada janji Allah bahwa keturunanmu, keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Artinya iblis akan dikalahkan. Dan kita menjadi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya dan saudara merayakan kasih karunia itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan itu sebabnya di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat saudara, keselamatan yang kita peroleh, pengampunan dosa yang kita peroleh, bukan karena kebaikan kita. Bukan lewat amal dan perbuatan kita. Tapi keselamatan yang kita peroleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Dalam bahasa aslinya dalam perjanjian lama itu dijelaskan bahwa seperti seorang atasan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bawahannya dan bawahannya sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan itu. Kata ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya adalah orang yang tidak layak menerima kasih karunia itu. Kenapa?
Karena kita adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan. Yang menyedihkan hati Tuhan. Membuat Allah sedih terhadap kehidupan kita. Selayaknya kita adalah orang yang dimurkai, dihukum. Tapi karena kasih karunia Allah, ketika kita menyambut kasih karunia itu dengan iman percaya kepada Yesus, maka kasih karunia itu diturunkan atas kita. Dan pada waktu itulah saya dan saudara diselamatkan. Maksud saya pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu merenungkan arti kalimat kasih karunia. Siapakah saudara dan saya hari ini di hadapan Tuhan? Siapakah saudara dan saya yang hari ini menikmati kasih karunia Tuhan? Siapakah saya dan saudara di mana kita mendapat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan? Dalam Alkitab Perjanjian Baru dipakai kata karis. Karis itu artinya kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah. Anugerah Allah. Jadi Allah bermurah hati. Allah mencurahkan kebaikannya kepada saya dan saudara. Bukan karena kita orang benar. Tapi karena kita adalah orang yang perlu diselamatkan. John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace. Dia berkata, saya ini adalah seorang yang disebut sampah. Bapak Ibu kenal lagu Amazing Grace? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. John Newton berkata, saya adalah orang yang sampah. Kenapa? Dia karena kehidupannya adalah kehidupan yang sangat bobrok. Sangat tidak baik. Ketika dia naik kapal, dia harus mati, dia harus tenggelam. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menganugerahkan kasih karunia dalam kehidupannya. Sehingga lagu ini terkenal. Sangat besar anugerahnya yang telah kuterima dalam hidupku. Dulu aku sesat, sekarang aku hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dulu aku buta, sekarang melihat karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita juga menjadi pribadi yang memiliki perenungan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan mencurahkan anugerahnya, kemurahan hatinya bagi saya dan saudara. Kita sudah masuk di penghujung tahun 2014. Tinggal 3 hari lagi. Karena 1 tahun 365 hari. Sekarang sudah 362 hari. Tinggal 2 hari atau 3 hari lagi. Kita mengakhiri tahun 2014. Saya bersyukur hari ini, kemarin saya diberi Tuhan umur panjang. Saya menginjak usia yang ke-50. Sudah tua saudara. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, saya terharu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan.
Kalau sampai hari ini kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam kehidupan saya. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Dan ketika Bapak Ibu mengucapkan selamat ulang tahun, saya berkata, Tuhan, ini kasih karunia-Mu. Ini anugerah-Mu. Siapakah saya, Tuhan? I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi ketika saya membaca ucapan selamat, ada motivasi, ada harapan, ada semangat, ada dorongan yang diberikan. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Saya ingin mengerjakan pelayanan saya dengan kasih karunia Tuhan. Dan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara bersyukur pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Dan keselamatan itu bukan mudah-mudahan. Keselamatan itu pasti. Keselamatan itu tidak diperoleh dengan perbuatan baik. Tidak diperoleh dengan amal. Tidak diperoleh dengan moral. Tetapi diperoleh dengan iman, percaya kepada Yesus Tuhan. Amin saudara. Dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Itu sebabnya saudara mau mengartikan apa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu pada pagi hari ini lewat makna kelahiran Yesus bagi kita. Bagian yang kedua saudara, apa arti kasih karunia itu? Kasih karunia yang memelihara orang-orang yang percaya. Kasih karunia memelihara orang-orang percaya. Tadi awal dikatakan bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah kepada orang yang berdosa. Karena manusia harus diselamatkan, harus ditebus dari dosa. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ saudara. Tetapi kasih karunia Allah terus menjadi bagian dalam hidup kita. Allah terus memelihara kita dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan anugerahnya yang luar biasa. Sehingga kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena pemeliharaan Allah sempurna dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Di tahun ini saudara, di penghujung tahun ini kita berkata, puji Tuhan, saya sampai hari ini tetap eksis, tetap survive. Karena apa? Karena pemeliharaan Allah. Karena campur tangan Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan hati Allah. Maka saya ada seperti sekarang ini. Dan ketika saudara merenungkan bagian ini, seharusnya saudara adalah orang yang menjadi pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan orang yang memegahkan diri. Bukan orang yang menyombongkan diri. Tapi orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menghampiri tata kasih karunia Allah. Karena Allah yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kita. Coba kita baca dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah. Kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, karunia
juga itu pun karunia Allah. Saya ulangi, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Amin saudara. Sampai soal makan dan minum pun Allah yang memberkati. Bahkan lebih daripada itu apa saudara? Menikmati. Menikmati itu kan urusan lidah saudara. Urusan lidah. Tapi Allah berkata, aku memberikan engkau menikmati. Jadi sampai urusan makan pun, menikmati pun Allah campur tangan. Jadi kalau Anda berkata, waduh sayur ini enak. Itu karena karunia Allah. Membuat engkau bisa menikmati sayur itu enak. Kalau engkau berkata, saya berkecukupan. Saya punya mobil. Saya punya rumah yang bagus. Saya punya tempat tidur yang bagus. Itu pun karunia Allah. Itu pun karunia Allah. Itu pun pemberian Allah. Sumber segala-galanya adalah dari Tuhan. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Kristus, pusat kehidupan kita. Kristus pusat kehidupan kita. Artinya tema ini mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan yang menikmati kasih karunia Tuhan, yang menikmati kebaikan Tuhan, yang menikmati segala pemberian Allah, harus menjadikan hidupmu berfokus kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Karena apa yang kita alami, apa yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Sampai soal makan dan minum pun pemberian Allah untuk kita menikmatinya. Banyak orang punya segala-galanya, tapi mereka tidak bisa menikmati. Bukankah itu sesuatu yang sangat ironis? Mereka punya kolam renang, tapi mereka tidak bisa menikmati kolam renangnya. Mereka punya rumah yang bagus, tapi mereka hanya seperti orang kos saja tinggal di situ. Hanya sementara saja. Tidak bisa menikmatinya. Tetapi maksud saya, poin saya pada bagian yang kedua ini mau berkata bahwa mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di penghujung tahun ini kita merenungkan bahwa saya mengalami kasih karunia Tuhan. Saya menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipelihara Allah dengan begitu sempurna. Dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini adalah ayat yang sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa Allah menjadi gembala kita. Tuhan menjadi penuntun hidup kita.
Tuhan yang memproteksi hidup kita. Tuhan yang memberikan rasa aman dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan ketenangan hidup dalam hidup kita. Karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Itulah salah satu makna Natal yang kedua adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Allah hadir. Kalau dalam perjanjian lama kehadiran Allah disebut dilambangkan dengan tabut Allah. Hanya ada di ruang Maha Kudus. Tapi ketika Yesus datang turun ke dalam dunia, Allah tidak lagi ada di ruang Maha Kudus bait Allah. Allah tidak lagi ada di tempat-tempat tertentu. Tetapi Allah hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Allah siap membela kita. Allah siap memproteksi kita. Allah siap memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Allah tidak ragu-ragu untuk memberikan nyawanya, anaknya bagi kita. Karena dia begitu sungguh-sungguh mengasihi kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Siapa yang menuntun perjalanan hidupmu sampai hari ini? Bukan uangmu, bukan kepintaranmu, tapi pribadi Allah, Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Allah Immanuel, dia ada di sini, ada dia di hati kita. Dia ada dalam pekerjaanmu. Ada dia di dalam segala keadaan kita. Tuhan hadir. Dan dia tidak pernah tidak hadir dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagi Daud, Allah adalah segala-galanya. Bagi Daud, dia punya pengalaman yang luar biasa. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di akhirnya dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Respon Daud terhadap pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dia berkomitmen untuk tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia mau berkata, aku tidak mau beranjak dari Tuhan. Aku tidak mau berubah setia kepada Tuhan. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap tekun mengiring Tuhan. Aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan dalam hidupku, aku tidak pernah tinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah komitmen ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita berkata, Tuhan aku terima kasih menikmati kebaikan Tuhan, kasih karuniamu. Itu sebabnya saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai akhir hayat menjemput saya. Sampai kita menutup mata. Kita mau menjadi pribadi yang didapati Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes pasal 10, di situ dikatakan ayat 9 dan 10, saudara sudah hafal. Pencuri datang, membunuh, merampok dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin, saudara. Yesus memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, saudara, kasih karunia Tuhan bukan hanya berbicara soal keselamatan, bukan bicara hanya kehidupan yang kekal. Kasih karunia Tuhan bukan berbicara soal pemeliharaan hidup,
Tapi kasih karunia Tuhan juga bicara adalah bagian dari penderitaan yang kita alami. Nah ini sulit saudara. Penderitaan itu adalah kasih karunia dari Allah yang membawa kita kepada kemuliaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali bagian ini nggak mau diterima oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena soal kesusahan, soal penderitaan. Tapi coba kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, seringkali kita didinabobokan dengan teologi kemakmuran. Seringkali kita disuguhkan dengan berkat, dan berkat. Seringkali orang berkata, oh kalau dia susah, artinya dia tidak hidup dekat dengan Tuhan. Seringkali orang berkata kalau dia sakit, oh dia orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kalau dia punya persoalan hidup, oh berarti dia tidak hidup baik dengan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saudara, kebenaran firman Allah berkata bahwa penderitaan dan kesusahan itu bagian panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dipanggil untuk itu. Artinya saudara adalah orang-orang yang menjadi bagian di dalam apa yang disebut dengan penderitaan dan kesusahan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks ini firman Allah menjelaskan Paulus sedang ada dalam penjara. Paulus sedang mengalami kesusahan, penderitaan, karena dia ada dalam penjara. Siapa yang berani berkata bahwa Paulus orang yang berdosa ketika dia ada dalam penjara? Siapa yang berani berkata bahwa Paulus sedang melakukan kesalahan ketika dia ada dalam penjara? Firman Allah mencatat, Paulus dipenjara karena Injil. Paulus menderita karena perkabaran Injil. Paulus mengalami penganiayaan karena pemberitaan Injil. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena firman Allah berkata, itu pun kasih karunia. Itu pun kasih karunia. Jadi jangan saudara merasa kecewa dan putus asa ketika engkau mengalami penderitaan, kesusahan dalam hidupmu. Karena itu adalah bagian dari proses ilahi yang Allah taruh dalam hidupmu. Supaya engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Supaya engkau melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau melihat pertolongan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, penderitaan hidup, kesusahan hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Justru karena kasih karunia-Nya lah Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dia memberikan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kitab Ibrani dikatakan tentang Yesus. Yesus ditempatkan, ditinggikan di tempat yang sangat tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena Dia sudah taat, setia sampai mati. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dan membuat namanya indah di antara semua nama. Dengan nama Yesus, segala kuasa berlutut dan mengaku Yesus Tuhan. Karena kemuliaan di dalam penderitaannya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan takut terhadap penderitaan. Jangan takut terhadap kesusahan.
Karena itu adalah bagian dari kasih karunia Allah supaya engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Penderitaan dialami oleh setiap orang, setiap pengikut Yesus. Jadi Yesus tidak pilih-pilih kasih. Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Setiap orang percaya, setiap pengikut Yesus pasti mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Enggak ada orang yang terlepas dari penderitaan, semua ada. Hanya tingkat kesulitannya berbeda-beda. Hanya mungkin pengalamannya berbeda-beda. Tapi firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa setiap orang pasti mengalami apa yang disebut dengan kesusahan. Karena mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang memikul salib. Memikul salib. Saudara dipanggil untuk memikul salib. Bukan hanya untuk menerima berkat-berkat Allah. Bukan hanya untuk menerima pemeliharaan Allah. Tapi saya dan saudara juga dipanggil untuk memikul salib. Dan ketika saudara berhasil memikul salib, engkau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia berbicara soal bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga penderitaan dan kesusahan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya Yakobus berkata, berbahagialah orang yang tahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang tahan dalam berbagai-bagai ujian. Orang yang berbahagia adalah orang yang tahan. Orang yang sabar. Orang yang tekun, orang yang siap, maka disebut berbahagia. Tapi orang yang tidak berbahagia dalam penderitaan, orang yang tidak berbahagia dalam kesusahan adalah orang yang tidak tahan. Saudara bisa bayangkan saudara misalnya duduk di sini, gelisah. Saudara nggak sabar dengar saya khotbah. Contoh sederhana saja misalnya, aduh duduk sana di sini. Saudara bisa bersuka cita dengan kondisi itu? Enggak. Tapi kalau saudara tetap tahan dan duduk dengar. Kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai kendalikan emosimu, kendalikan semuanya. Maka engkau akan disebut berbahagia. Kita bisa lihat orang, dia berbahagia atau tidak dalam perjalanan hidupnya. Kalau dia tidak tahan dalam penderitaan, sudah pasti dia tidak berbahagia. Kalau dia mengeluh dalam penderitaan, sudah pasti dia tidak berbahagia. Kalau dia memberontak terhadap Allah, sudah pasti dia tidak berbahagia. Tapi ketika dia berkata, Tuhan, terima kasih. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun saya mengalami sakit penyakit. Sekalipun saya punya masalah. Sekalipun saya punya beban hidup. Saya tetap setia kepada Tuhan. Maka orang yang seperti inilah orang yang menikmati kasih karunia Allah. Dan orang seperti inilah adalah orang yang berbahagia. Walaupun di tengah-tengah badai hidup. Paulus dan Silas orang yang berbahagia. Ketika dia di penjara, dia nyanyi,
memuji Tuhan, memuliakan Allah. Paulus dan Silas menyanyi ketika diperhadapkan dengan kesusahan hidup. Dan akhirnya dia mendapat mujizat, kuasa dan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Glory to glory, kemuliaan kepada kemuliaan Allah. Allah sedang membawa kita untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti pribadi Yesus. Amin saudara. Jadi kesusahan penderitaan yang kau alami itu ada tujuannya. Supaya engkau terproteksi. Supaya engkau mendapat edukasi. Supaya engkau mendapat disiplin. Supaya engkau mendapat hal yang berhikmat dari semua penderitaan itu. Dan akhirnya engkau menjadi orang yang bijak. Dan hidup menjadi pribadi seperti Yesus Tuhan. Dan itulah panggilan kita sebagai anak-anaknya. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Menderita bersama dengan Kristus. Dan firman Allah berkata, ikutilah jejaknya. Dalam bahasa aslinya, kemuliaan itu kabot. Kabot itu bicara soal bobot. Bobot itu bicara soal quality. Kualitinya Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendapat kemuliaan Allah, masuk dalam penderitaan, dan milikilah quality Tuhan itu dalam penderitaanmu, dalam kesusahanmu, maka engkau akan mendapat kemuliaan. Yesus sudah tunjukkan itu. Kualitas Yesus sudah tunjukkan itu. Ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan, kabot ilahi itu, kabot Allah itu ada dalam hidupnya karena memang dia Allah. Dan Tuhan ingin agar kita, pengikut-pengikutnya, anak-anak Tuhan memiliki kualitas seperti pribadi Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapat kemuliaan, milikilah kualitas Tuhan dalam hidup. Amin. Milikilah kualitas Tuhan, engkau akan berkemenangan menjalani hidup ini. Milikilah kualitas Allah, maka engkau tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Maka engkau tidak menjadi pribadi yang putus asa atau pribadi yang memberontak terhadap Tuhan. Karena ada kualitas Allah dalam hidupmu. Kemuliaan Allah dalam hidupmu. Amin. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara punya kualitas Tuhan? Kelihatan dalam perjalanan hidupnya. Kelihatan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Kelihatan. Tapi Tuhan ingin agar kita mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Tadi saya sudah katakan. Kabot. Kualitas. Jadi di penghujung tahun ini saudara, ketika saudara mengalami kasih karunia Allah, mengalami kemurahan dan kebaikan hati Tuhan, engkau akan menjadi pribadi Tuhan. Saya ingin mencerminkan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Mencerminkan kualitas ilahi dalam hidupku. Mencerminkan bobot itu dalam hidupku. Maka saya akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, glory to glory. Amin. Mari kita bangkit berdiri.